Sidang Jumat yang sama-sama kita mengharapkan ridho Allah. Tentu yang pertama dan utama, dengan segala kerendahan hati, dengan segala kedoifan yang dimiliki, kita panjatkan puja-puji dan syukur kehadirat Allah. Atas izin dan perkenannya, kita hari ini masih bisa mengisi hari-hari dalam kehidupan di alam semesta ini. Masih diberikan kesempatan, masih diberikan umur. Di tengah-tengah per detik manusia kembali pulang ke hadirat Allah dengan berbagai sebab. Ada yang sebab karena penyakit, ada yang sebab karena bencana alam, banjir bandang, tenggelam di lautan, longsor, gunung meletus, tabrakan, bahkan ada yang karena perang. Di dunia luar sebelah sana, gak henti-hentinya, Zionis Yahudi Israel membombardir Gaza, membombardir Lebanon, dan seterusnya dan seterusnya. Di luar nalar dan akal pikiran manusia yang sehat. Tapi kita hari ini masih bisa menghirup udara. Bahkan masih terketuk hati kita untuk memenuhi panggilannya, untuk memasuki masjidnya, untuk ruku dan sujud penuh pasrah di bawah duli kebesarannya, antara lain lewat ibadah salat Jumat saat ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan dan umur yang panjang serta berkah dan bermanfaat serta maslahat dalam ingin meraih dan menggapai dunia akhirat yang bahagia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpah curahkan kepada junjungan kita, uswatun hasanah, manusia pilihan, manusia teladan, jadi anutan, Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan wasilahnya, lewat para keluarganya, lewat para sahabatnya, lewat para tabi'in dan tabi'ut tabi'innya, lewat para imam mazhab, lewat para guru ngaji kita, sampailah Islam ke lubuk hati kita, yang hari ini kita peluk, yang hari ini kita cintai, bahkan hari ini kita bela sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah memberi kekuatan kepada kita untuk meneladani hidupnya sampai akhir hayat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Allah menjelaskan tentang bahwa manusia cikal bakalnya hanya 2 orang saja. Kemudian berkembang biak menyebar ke seluruh dunia. Yang berdasarkan catatan statistik dunia, hari ini sudah lebih dari 7 miliar penghuni bumi ini. Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, bahwa sesungguhnya kalian kami ciptakan dari seorang laki-laki dan wanita. Kemudian waja'alnakum syu'uban wa qabaila, kemudian menyebar bersu'ub-su'ub, berkabilah-kabilah, berbangsa-bangsa, berbagai macam warna kulit, berbagai macam bahasa, berbagai macam postur tubuh, berbagai macam hal, warna dan lain-lain. Inna akramakum indallahi atqakum, lita'arufu, untuk saling kenal mengenal, untuk saling menjalin komunikasi, untuk saling berinteraksi yang satu dengan yang lain. Inna akramakum indallahi atqakum, bahwa sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara kalian adalah mereka yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha tahu dan Maha teliti. Jemaah sekalian, inilah apa yang di dalam Islam disebut dengan prinsip musawah, prinsip persamaan derajat.
Allah menciptakan manusia yang asalnya hanya Adam dan Hawa. Bahkan konon berdasarkan sirah yang kita baca dalam berbagai literatur yang ada, bahwa awalnya hanya Adam saja. Kemudian diciptakanlah Hawa dari salah satu tulang rusuk Adam. Kemudian menjadi berpartner Adam dan Hawa. Dengan melalui proses, ya tentu saja tidak akan cerita tentang bagaimana bisa pindah ke dunia. Tetapi Allah sudah menciptakan dunia untuk menjadi penghuninya. Kemudian beranak pinak, bercucu, bercicit, berbuyut, dan berlainnya. Sehingga menyebar kemana-mana. Asalnya hanya dua saja. Min zakari wa unsa. Sehingga dunia ini seolah dihuni oleh manusia seperti itu sudah miliaran sekarang. Kenapa jadi beda warna kulit? Kenapa jadi bahasanya berbeda? Kenapa jadi makanannya juga berbeda dan lain-lain? Inilah banyak faktor yang hidup di dunia ini. Mungkin karena udara, mungkin karena makanan, mungkin karena kultur, budaya yang ada pada saat itu, dan sebagainya, dan sebagainya. Tetapi itu semua bersungguh-sungguh, berkabilah-kabilah, beretnis-etnis, dan luar biasa banyaknya. Tiada lain adalah lita'arufu, untuk saling kenal mengenal, saling berkomunikasi, saling berinteraksi yang satu dengan yang lain. Dan bukan saling gontok-gontokan untuk saling bunuh, untuk saling tempur, saling perang, untuk saling membuat kerusakan di muka bumi ini. Wala tufsidu fil ard. Allah di ayat lain eksplisit menyatakan, janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi ini. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Bahwa sesungguhnya Allah tidak senang, tidak suka, tidak mencintai mereka yang membuat kerusakan. Jemaah sekalian, lita'arufu, kenal mengenal, menurut konsepsi Islam yang sebenarnya adalah bukan hanya sekedar nama, alamat, pekerjaan, tetapi juga sejauh sampai dikenal hatinya. Bukan hanya secara fisik, tapi juga secara non-fisik. Sehingga dia adalah manusia. Dia adalah diciptakan oleh Allah. Dia adalah sama seperti yang lainnya. Ada kebutuhannya, ada kekurangannya, ada kelemahannya. Saling menutupi dalam urusan kekurangan dan kelemahan. Saling mengembangkan dalam urusan kelebihan dan kemanfaatan serta kemaslahatannya. Untuk dalam rangka makmurkan bumi ini dengan sebaik-baiknya. Tetapi memang ada faktor lain. Setan ikut berkontribusi. Karena tidak mengikuti perintah Allah, sehingga menuntut, ya Allah berikan aku kesempatan ke muka bumi ini. Sebab aku jelas-jelas tidak melakukan apa yang diperintah olehmu. Dia berkembang ke muka bumi ini untuk merongrong, menggoda, membujuk, merayu manusia. Sehingga lahirlah berbagai macam perilaku, lahirlah berbagai macam akhlak, lahirlah berbagai macam budaya-budaya yang cenderung bertentangan dengan hati nuraninya, bertentangan dengan fitrahnya, bahkan bertentangan dengan aturan-aturan Allah dan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Tapi tak sesungguhnya perkenalan lita'arufu itu adalah dalam rangka mengenal kemudian segala-galanya sampai sejauh kebutuhannya, kelemahannya, untuk lahirlah saling tolong menolong, bantu membantu dan seterusnya. Jadi prinsip perkenalan dalam Islam adalah sangat sampai sejauh jati diri. Kalau kita punya tetangga kiri, kanan, depan, belakang, siapa mereka? Barangkali perutnya lapar, barangkali anaknya sakit, barangkali terkena musibah, dan barangkali yang lain. Dituntut kita untuk saling berinteraksi dengan tetangga, lahirlah saling membutuhkan. Jangan sampai terjadi tidak tahu menahu mereka mangsa bodoh. Kalau dia miskin, kenapa dia miskin? Kalau dia sengsara, kenapa sengsara? Aku kan pengalamanku, pendidikanku, pengetahuanku, kerja aku seolah-olah tidak punya hak orang lain untuk
berbagai macam hal dalam dirinya. Lahirlah manusia-manusia yang egois, yang merasa benar sendiri, yang hanya mementingkan kepentingan diri sendiri, tidak peduli dengan orang lain. Yang secara eksplisit di dalam surat Al-Ma'un diungkapkan bahwa ciri dan indikasi orang yang mendustakan agama itu adalah mereka yang tidak mempedulikan anak yatim, begitu juga tidak memperhatikan makanan orang-orang miskin. Dan ini wajib hukumnya. Mungkin sholatnya rajin, mungkin ke haji bolak-balik, mungkin dan serba kemungkinan lain, tetapi tidak peduli dengan orang lain. Hidupnya egois. Kalau saya kaya, ini kan prestasi saya, ini kan kekayaan saya, ini pengalaman saya. Kalau ada orang yang miskin, salah sendiri kenapa miskin dan seterusnya. Ini bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang sesungguhnya. Oleh karena itu, di tengah-tengah kehidupan yang beraneka ragam, berbagai macam hal terjadi hari ini, carut-marutnya dan sebagainya. Kita harus selalu memegang prinsip lita'arufu, mengenal, saling kenal, mengenal yang satu dengan yang lain untuk kebaikan, untuk kemaslahatan, untuk kebahagiaan, untuk berbagi, untuk peduli, untuk dalam rangka memakmurkan muka bumi ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa dan harapan kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah wa syukrulillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah. Lanjutan ayat itu Allah menyatakan luar biasa. Inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian semua di mataku adalah mereka yang paling bertakwa. Bisa orang kaya, bisa orang miskin, bisa orang kota, bisa orang kampung, bisa sarjana, bisa bukan sarjana. Tatkala merapat mendekat dan takwa kepada Allah mulia di hadapannya. Pun sebaliknya, bisa orang kaya, bisa orang miskin, bisa orang kota, bisa orang kampung, bisa sarjana, bisa bukan sarjana. Tatkala jauh dari Allah, hidup hanya dikendalikan oleh emosi dan hawa nafsunya, boro-boro merapat kepada Allah, bahkan tidak senang dengan aturan-aturan Allah, hina, tidak mulia di hadapan Allah. Apa yang disebut dengan prinsip musawah dalam Islam? Prinsip persamaan derajat. Jadi sama derajatnya. Kalau takwa, mulia di hadapan Allah. Kalau tidak takwa, tidak mulia di hadapan Allah, alias hina. Sekarang ini sedang musim haji. Ada keluarga kita, ada saudara kita, ada tetangga kita, ada siapapun di antara kita. Bahkan dunia menuju ke satu titik Mekah. Dan ternyata berdasarkan para ahli, Mekah itu adalah titik pusatnya bumi. Berkumpul di situ dari berbagai pelosok dunia. Min fajin amik, Al-Quran mengatakan. Dengan kusut masai, mungkin dengan lelah, mungkin dengan wajah yang penuh debu dan lain-lain, menuju ke satu titik Ka'bah. Siapapun dia, tidak ada jenderal, tidak ada kopral, tidak ada direktur, tidak ada tukang bubur, tukang cukur segala macam, sama di hadapan Allah di situ. Ungkapannya sama. Labbaik Allahumma labbaik, la syarika laka labbaik, dan seterusnya. Saya tidak untuk mengajarkan manasik haji. Sama mulutnya, sama niatnya, sama ikhlasnya di situ. Menyatu, melaut, menyemut. Tidak, warna kulit boleh berbeda. Ada yang hitam, pekat, tinggi, besar. Ada yang pendek, busekel, warna sawo matang, warna bule, warna putih, segala macam di situ. Di hadapan Allah sama. Inilah yang disebut dengan prinsip musawah, prinsip persamaan derajat. Oleh karena itu,
secara spiritual, bahkan disimbolkan dengan di hadapan Allah berpakaian ihram sama, maka ini harus muncul, terimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa memperlakukan hidup baik diri, keluarga, masyarakat atau siapapun sama di hadapan Allah. Tidak boleh ada perbedaan. Dalam Islam tidak ada kelas-kelas dalam hidup ini. Tidak ada ras-ras dalam hidup ini. Tidak ada manusia kelas 2, kelas 3 dan seterusnya. Bilal bin Rabah terkenal itu 17 kali diperjualbelikan. Tapi tatkala masuk Islam, mengerti Islam masuk ke jantung kalbunya, betul-betul masuk ke hatinya, merdeka hidupnya. Tidak lagi di bawah kungkungan majikannya Umayyah bin Khalaf yang selama ini menyiksanya. Bisa berdampingan duduk bersama Rasulullah di situ, sang pemimpin umat, sang manusia pilihan. Tidak ada perbedaan. Kau kulitnya hitam, kau budak belian, di pinggir sana, di pojok sana, gak boleh deket-deket. Gak ada, no way dalam Islam. Tetapi sikap-sikap yang perbedaan ini sering-sering merembes juga ke umat Islam. Barangkali saya sering agak bercanda sedikit. Kalau ada orang tanya tentang alamat di mana Darul Hikam, lihat mobilnya mewah, perutnya gede, kantongnya gede, dasinya gede, segala macam, diperlakukan dengan sopan kita menunjukkan Darul Hikam di atas. Kalau ditanyakannya di jalan, di simpang misalnya. Tapi kalau yang namanya tukang becak, mungkin gelandangan, mungkin tukang rongsokan dan sebagainya, beda sikapnya melayaninya. Nah, ini sering merembes ini ke umat Islam. Sehingga menghargai orang itu menghargai penampilannya, menghargai kekayaannya, menghargai jabatannya, menghargai popularitasnya, menghargai dan lain-lain. Di hadapan Allah semua tidak habis semua kecuali takwanya saja kepada Allah. Dia mulia. Bisa tukang beca, bisa tukang rongsokan, bisa siapapun, bisa juga orang kaya, bisa juga pejabat, bisa juga orang yang sudah populer di mana-mana. Ini yang namanya prinsip musyawarah. Doktrinnya adalah inna akramakum indallahi atqakum. Eksplisit di surat Al-Hujurat ayat 13, di ayat-ayat di tengahnya, bahwa sesungguhnya kalian wahai manusia di dunia ini, yang mulia di hadapanku adalah mereka yang paling bertakwa. Oleh karena itu, prinsip-prinsip ini di zaman yang hari ini kita berhadapan dengan segala macam aneka perilaku manusia, tetap kita pegang teguh bahwa perlakukan siapapun dia dengan senyum yang ramah, wajah yang cerah, hati yang ikhlas. Barangkali kita bisa membantu. Pada saat kita bisa membantu, pada saat kita bisa berbagi, akan turun di situ kebahagiaan. Dan itu janji Allah diutarakan di dalam ayat-ayatnya, diterjemahkan secara detail oleh hadis-hadis Nabi Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itu, mari kita berdoa dan bermunajat ke hadiratnya. Mudah-mudahan prinsip-prinsip ini betul-betul masuk ke relung-relung kalbu kita, sehingga melahirkan sebuah akhlak yang mulia dan memuliakan manusia. Siapapun dia, tatkala memang kita hidup berinteraksi sosial dengan manusia lain. Allahumma ya Allah ya Rabbana al-Karham, ya Rahman ya Rahim, ya Malik ya Kudus, ya Mujibas Sa'ilin. Allahumma ya Allah, kami datang menghadap ke hadirat-Mu, ruku dan sujud di bawah duli kebesaran-Mu. Tiada lain ya Allah. Ampuni dan maafkan segala dosa dan kehilapan kami. Sungguh nikmat, karunia dan anugerah luar biasa telah Kau curahkan kepada kami, dan itu kami rasakan, dan itu kami syukuri. Sementara amal ibadah kami, pengabdian kami, bakti kami, pengorbanan kami sangat sedikit, jauh tidak seimbang dengan apa yang telah Kau turunkan itu. Tetapi ya Allah, ampuni dan maafkan semua itu, sehingga diri kami menjadi bersih seperti bersihnya kain putih dari segala kotoran. Jauhkan kami dengan kesalahan, kehilapan dan dosa-dosa itu, seperti jauhnya antara masyriq dan maghrib, minal masyriqi wal maghrib. Basuhlah kami ya Allah, diri kami menjadi bersih dan ikhlas dalam segala hal,
dengan air embun dan air salju. Minas salji wal barudi. Ya Allah ya Rabbana, juga ampuni dan maafkan segala dosa dan kehilapan orang tua kami. Mereka telah berjasa besar terhadap kami. Bukan saja berkorban harta, bukan saja berkorban pikiran. Mereka lelah, mereka capek, bahkan nyawa sekalipun rela mereka korbankan untuk merajut, membina, mendidik, dan mengasihi sayang kami. Kasih sayangilah mereka ya Allah, seperti kasih sayangnya mereka terhadap kami. Ya Allah ya Karim, berikan kekuatan dan kemampuan kepada kami untuk mampu melaksanakan segala tugas dan amanah yang telah Kau usungkan lewat Rasul dan utusan-Mu. Begitu juga beri kekuatan dan kemampuan kepada kami ya Rabb untuk mampu menjauhi segala apa-apa yang dilarang oleh-Mu, yang tidak berkenan mendapatkan ridho-Mu. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maula Fangsurna alal qaumil kafirin, fangsurna alal qaumid zalimin, fangsurna minasyaitonir rajim. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم